Hai hai hai, kembali lagi di podcast Ruang Kita. Saya Laila sebagai pemandu podcast hari ini. Tentunya saya tidak sendiri loh, saya bersama Kak Aziza. Halo. Halo Kak Aziza, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Laila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Ngomong-ngomong, kita hari ini kedatangan tamu istimewa loh Kak Aziza. Wah, siapa tuh Kak Laila kira-kira? Mau tahu dong? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih Kak Aziza? Tentunya mau tahu banget lah. Oke, teman-teman di rumah pasti penasaran kan siapa narasumber kita pada podcast hari ini? Langsung saja kita ke segmen selanjutnya. Ini nih narasumber kita pada podcast hari ini. Ada Kak Sania dari STKIP PGRI Trenggalek. Halo. Halo Kak Sania. Halo Kak Laila. Gimana nih kabarnya Kak Sania? Alhamdulillah baik sekali. Oke, kan ada pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Bolehlah Kak Sania memperkenalkan diri agar teman-teman semuanya kenal siapa Kak Sania itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya nama saya Sania Berliana Ramadhani dari Prodi PPKN di STKIP PGRI Trenggalek. Dari Prodi PPKN nih Kak ya? Iya, benar banget Kak. Pas banget nih sama tema kita pada podcast hari ini tentang media sosial. Ya. Menurut Kak Sania, apa sih pengertian media sosial itu? Kalau menurut saya ya Kak, pengertian dari media sosial itu merupakan suatu media yang digunakan sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya tanpa adanya pembatasan ruang dan waktu. Berarti kayak WhatsApp, Instagram, kayak gitu ya Kak? Iya, itu juga bisa masuk ke dalam kategori media sosial di mana setiap media yang dapat kita gunakan untuk sebagai sarana adanya komunikasi itu bisa masuk ke dalam jenis media sosial. Misalnya kayak Facebook, kemudian Twitter, Instagram, seperti itu. Jadi media sosial itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja ya Kak Sania? Iya, betul banget Kak, seperti itu. Menurut Kak Sania, apa sih dampak positif dari adanya media sosial tersebut? Kalau menurut saya pribadi ya Kak, untuk dampak positif dari adanya media sosial itu sendiri banyak banget sih kalau bisa dibilang. Misalnya kayak contoh sederhananya aja ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, media sosial itu bisa digunakan sebagai sarana komunikasi. Misal kayak ada seseorang yang tengah jauh dari keluarganya atau saudaranya, teman-teman terdekatnya itu dengan adanya media sosial ini dia bisa terus berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh atau dampak positif yang lainnya itu bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, di mana pada saat ini banyak banget kayak generasi muda, pelajar yang sudah mempunyai usaha atau bisnis mereka sendiri, seperti itu. Kemudian mereka juga bisa berpenghasilan dari media sosial dengan menjadi BA atau kayak memasarkan produk mereka di sosial media supaya mendapatkan relasi atau jangkauan pasar yang luas, seperti itu Kak. Kalau dari segi pendidikan, apakah ada dampak positifnya Kak? Kalau kita ngomongin segi pendidikan ya Kak, dampak dari media sosial itu ada, di mana media sosial itu bisa dijadikan sebagai sarana atau kayak wadah dalam pendidik itu membagikan informasi atau pembelajaran terkait apa yang diajarkan kepada yang dididik, pada siswanya, seperti itu. Wah, banyak banget ya dampak positif dari media sosial itu. Ya. Tadi kan Kak Sania menyebutkan ada dampak positif dan negatif ya Kak? Iya. Menurut Kak Sania sih, apa dampak negatif dari adanya media sosial tersebut? Kalau kita ngomongin dampak negatif ya Kak, itu kalau kita ngukur secara pertimbangan antara dampak positif dan negatif itu pertimbangannya hampir 11-12 antara keduanya gitu. Nah, untuk poin-poin dari dampak negatif dari media sosial itu yang bisa ditimbulkan, misalnya kayak yang pertama, kecanduan. Kita bisa meninjau atau kayak kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam diri kita, dimana kita itu pada saat ini kan nggak bisa ya kayak jauh dari media sosial, terus bawanya pengen update status terus kan di WhatsApp gitu atau di Instagram gitu buat cari perhatian dari orang misalnya, seperti itu kecanduan juga bisa masuk. Kemudian yang kedua kayak
tumbuh rasa nggak bersyukur dalam diri kita sendiri karena terlalu banyak melihat pencapaian atau menimbulkan standar dalam diri kita sendiri karena melihat apa yang sudah dicapai dari orang lain. Jadi kayak kita ngerasa kok aku gini banget sih, atau kayak aku kok banyak kurangnya atau sejenisnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, maraknya berita hoax. Apalagi sekarang ini kalau masyarakat nggak cermat dalam memilah dan memilih dari informasi yang ada di media sosial, mereka bisa kejebak dalam informasi hoax tersebut. Dan yang terakhir juga bisa dijadikan itu kayak cyberbullying atau kayak bullying tapi di media sosial dengan adanya kata-kata yang kurang berkenan atau kayak mengolok-olok mungkin di media sosial. Itu bisa jadi dampak negatif dari media sosial itu sendiri, Kak. Nah Kak, aku mau tanya nih, kan kalau sepengetahuan saya tuh media sosial itu bisa membentuk karakter individu. Nah, menurut Kak Sania sendiri nih, seberapa besar sih peran media sosial dalam membentuk karakter individu? Kalau pembentukan karakter yang ditimbulkan dari media sosial ya Kak, perannya media sosial itu sendiri itu lumayan besar banget sih menurut saya. Apalagi untuk zaman yang sekarang ini, di masa atau era globalisasi seperti ini, dimana kayak generasi muda sekarang kan juga sering banget kayak main HP, terus yang mereka lihat itu kayak misal Instagram, TikTok dan sejenisnya. Padahal di situ kan kalau misal anak-anak ya Kak, di situ kan kayak bukan suatu media atau aplikasi yang cocok untuk usia mereka, tapi kan proteksi dari orang tua mereka sendiri kan kurang. Nah, dengan di situ juga media sosial bisa berperan dalam membentuk karakter seseorang itu, misal dari anak kecil tersebut itu bisa kayak menirukan sesuatu hal yang kurang baik misalnya, atau juga ada yang hal-hal baik, misal contohnya untuk hal yang kurang baik berkata kasar, kemudian kayak melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan untuk yang positifnya itu misalnya kayak terinspirasi untuk menjadi motivator atau menginspirasi orang lain, seperti itu. Oke, lalu gimana sih Kak caranya kita membentengi diri dari dampak negatif media sosial itu? Baik, kalau untuk cara kita memproteksi diri atau membentengi diri sendiri terkait dengan media sosial itu, ibaratnya biar kita nggak kayak terjerumus gitu ya kan. Itu yang bisa kita lakukan ada beberapa poin sih menurut saya. Yang pertama kayak misalnya penerapan suatu pembatasan terhadap seberapa lama sih kita main medsos, kayak di jadwal misalnya gitu. Tapi untuk hal ini kita juga harus punya niat dan tekad yang kuat untuk merealisasikannya, soalnya kan berhubungan dengan keinginan kan, biasanya kalau terombang-ambing gitu kan sulit kalau untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua, misal kayak memilah dan memilih informasi yang masuk dalam diri kita. Semua hal yang ada di dunia ini, apapun itu bentuknya kan, yang bisa ngontrol diri kita. Entah itu apapun yang keluar dari diri kita atau masuk dalam diri kita yang bisa kayak nyaring gitu kan, tetap diri kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa menambah relasi atau kayak berkumpul dengan perkumpulan atau komunitas yang positif, seperti itu Kak. Wah, berarti banyak banget ya Kak pengaruhnya media sosial itu bagi kehidupan kita, tentunya untuk generasi muda sekarang ini. Iya, tentunya banyak banget Kak. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda selanjutnya dalam meneruskan kehidupan yang sekarang ini, kita harus bisa menjadi generasi muda yang bijak dalam menggunakan media sosial itu sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Sania yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya pada podcast hari ini. Sama-sama. Tungguin keseruan kita pada podcast selanjutnya dan sampai jumpa. Teman-teman pasti juga penasaran kan siapa A few moments later. Regale. Halo. Kok ngono cah? Saya Mas. Aku mau nyala kamera ngendi? Oke nih. Ya. Serius. Ada pengaruh nggak sih Kak terhadap kehidupan masyarakat? Woi. Oh, Bu. Itu termasuk WA.
iya. Cah, kok aku tulis deh.